Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Reza Emelia dan saya Alfi Sarin dalam Lapu 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Cek pasar Wagub Jihan, pastikan harga, stok, dan pasokan bahan pangan aman. Pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan meroket 5,71% lampaui provinsi dan nasional. 1 bulan menghilang, 2 santri Ponpes Al-Amin belum ditemukan. Kekurangan Hakim Heri Wardoyo CS batal sidang. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, menjaga ketersediaan pasokan dan melaksanakan pengawasan, khususnya pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Sebagai wujud nyata komitmen Pemprov Lampung tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memimpin pengecekan di pasar tradisional Kangkung di Kecamatan Teluk Betung Selatan dan retail modern Chandra Department Store di Tanjung Karang Timur pada Rabu 4 Maret 2026. Menurut Wagub Jihan, pengecekan yang dilakukan merupakan bentuk pengawasan pemerintah Provinsi Lampung sebagai upaya menjamin keterjangkauan harga dan keamanan konsumsi pangan masyarakat. Dalam tinjauan tersebut, Wakil Gubernur menyisir sejumlah titik, mulai dari toko sembako, pedagang ayam potong, lapak sayur-sayuran, hingga toko bumbu masakan dan beras. Wagub berkesempatan berdialog langsung dengan para pedagang untuk mendengar dan memastikan, sekaligus memantau fluktuasi harga di lapangan. Selain mengecek harga, Wakil Gubernur juga memberi perhatian serius pada aspek kesehatan pangan. Secara langsung, Wagub Jihan menyaksikan dan memantau pelaksanaan uji sampel yang dilakukan oleh unit laboratorium keliling pengawasan keamanan pangan, Badan Pangan Nasional bersama tim. Selain itu, Wagub juga melakukan inspeksi pada unit mobil laboratorium keliling milik BB POM untuk memastikan sinergi pengawasan obat dan makanan berjalan maksimal di pasar tradisional. Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga inflasi daerah dan melindungi konsumen dari potensi peredaran pangan yang tidak layak konsumsi. Berdasarkan hasil pemantauan, stok bahan pangan di Pasar Kangkung dinyatakan aman dan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran mendatang. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di sektor ekonomi. Di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, pertumbuhan ekonomi daerah ini menembus angka 5,71% dalam setahun terakhir. Capaian Kabupaten Lampung Selatan, pertumbuhan ekonominya 5,71%. Tersebut menjadikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah dengan laju pertumbuhan tertinggi di Provinsi Lampung. Angka itu tidak hanya melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi yang berada di level 5,28%, tetapi juga melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11%. Secara tahunan, kinerja ekonomi Lampung Selatan juga menunjukkan akselerasi signifikan. Dibandingkan tahun 2024, pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1,09%. Lonjakan ini menjadi sinyal kuat struktur ekonomi daerah berada dalam kondisi ekspansif dan solid. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Lampung Selatan Aryan Saruhian menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor
yang didukung kebijakan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Menurutnya, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Stabilitas dan produktivitas komoditas pertanian yang terjaga membuat sektor ini tetap menjadi kontributor utama dalam menjaga pertumbuhan. Selain itu, sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan kapasitas produksi yang terdampak pada naiknya nilai tambah komoditas lokal. Aktivitas perdagangan pun tumbuh signifikan, terlihat dari meningkatnya perputaran barang dan jasa di berbagai wilayah. Menurut Aryan, pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan yang tinggi merupakan indikator bahwa aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi berjalan sangat baik. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha serta efektivitas kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mendorong sektor-sektor unggulan. Sektor konstruksi juga turut memberikan kontribusi besar melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang berjalan aktif. Pembangunan tersebut tidak hanya memperkuat konektivitas antar wilayah, tetapi juga menciptakan efek berganda atau multiplier effect bagi sektor-sektor lain. Dalam kombinasi sektor strategis yang terus bergerak positif, Kabupaten Lampung Selatan tidak sekedar bertahan di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan domestik. Daerah ini justru tampil sebagai motor pertumbuhan baru di tingkat provinsi. Capaian 5,71% tersebut sekaligus mempertegas posisi Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah yang adaptif, produktif, dan memiliki daya saing tinggi, baik di level provinsi maupun nasional. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garda TV melaporkan. Pemirsa, 2 santri Pondok Pesantren Al-Amin Cinta Mulia, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, dilaporkan hilang lebih dari 1 bulan, hingga kini belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga berharap keduanya segera ditemukan dan dapat kembali ke rumah dengan selamat. 2 santri tersebut adalah Fahmi Zuhdan berusia 15 tahun warga Desa Kedaung, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan, serta Bayu Irawan berusia 16 tahun asal Lampung Timur. Keduanya merupakan santri di Pondok Pesantren Al-Amin Cinta Mulia dan dilaporkan hilang tanpa kabar sejak 28 Januari 2026. Orang tua Fahmi, Murianto, mengungkapkan bahwa keluarga telah berupaya mencari keberadaan anaknya hingga ke Jakarta. Setelah mendapatkan informasi terakhir yang menyebutkan keduanya berada di ibu kota. Namun setelah dilakukan penelusuran, Fahmi dan Bayu tidak berhasil ditemukan. Upaya lain juga telah ditempuh dengan mendatangi Polsek Lampung Selatan untuk membuat laporan. Namun pihak keluarga mengaku belum dapat membuat laporan resmi karena terkendala persoalan pasal yang akan diterapkan. Keluarga juga menilai pihak pondok lamban dalam menyikapi peristiwa tersebut dan meminta pertanggungjawaban. Mengingat kejadian bermula saat kedua anak berada di lingkungan pondok, terlepas dari apapun kesalahan yang mungkin dilakukan. Ya, menurut informasi dari pihak pesantren, itu bahwasanya anak saya itu Fahmi sama si Bayu itu keluar malam-malam. Nah, dicari sama pihak pesantren seniornya lah ya. Ketemulah anak itu berlima di posisi di tempat PS. Diajaklah anak itu berlima dibawa pulang. Nah, sekitaran jam 12 itu anak saya itu ibaratnya kena hukuman lah ya dari pihak seniornya di pesantren itu. Nah, setelah itu sekitar jam 3 subuh tanggal 28 itu anak saya katanya dinyatakan kabur dari pesantren. Sekitar jam 5 subuhan lah ya, katanya kedua anak itu enggak kelihatan, katanya dicari sama pihak pesantren, di sekitar pesantren enggak ada, makanya dia kan
telat ngasih informasinya ke sini. Aturan kan begitu anak nggak kelihatan di pesantren itu seharusnya kan ya minimal 1 kali 24 jam harus kasih tahu orang tuanya lah. Itu minimal lah. Itu kan ketahuan nggak adanya itu kan subuh pagi-pagi, itu kedua anak itu nggak kelihatan, yaitu ya Fahmi sama si Bayu itu. Dikasih tahu orang tuanya itu tanggal 28-nya itu udah malam lah, habis isya. Itu pun lewat anak orang loh yang nyantri di situ. Selain itu, Murianto mengaku kecewa karena mengetahui kabar awal anaknya kabur justru dari teman sesama santri, bukan dari pihak pengurus pondok. Ia berharap Fahmi dan Bayu segera kembali ke rumah agar dapat berkumpul bersama keluarga, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana participating interest atau PI 10% dengan 3 terdakwa M. Hermawan Eryadi selaku Direktur Utama, Budi Kurniawan ST selaku Direktur Operasional, dan Heri Wardoyo selaku Komisaris PT LEB dinyatakan oleh hakim ditunda pada Rabu 4 Maret 2026. Penundaan sidang ini dikarenakan keterbatasan hakim dan bulan suci Ramadan, menjadikan hakim yang bertugas mengawal jalannya sidang tidak berada di tempat. Hakim Firman Kadapi di Jindar Bumi mengatakan sidang perkara korupsi pengelolaan dana partisipasi interest 10% karena ada permasalahan teknis ditunda. Tentang penundaan sidang, hakim kemudian meminta adanya kesepakatan antara jaksa penuntut umum atau JPU dengan kuasa hukum terdakwa. Setelah disepakati, hakim mengatakan sidang akan digelar pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2026 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut kuasa hukum Ricky Martin, hari ini sidang Tipikor full, jadi tidak bisa dipastikan selesai sampai berapa dan persoalannya. Majelis hakim hanya ada 2 hakim. Oleh sebab itu, Ketua Majelis Hakim menunda sidang dan dijadwalkan akan digelar pada hari Jumat 6 Maret 2026. Jika dipaksakan hari ini, sidang dengan agenda mendengarkan keterangan 3 saksi dikhawatirkan tidak kelar. Tentang penundaan tidak masalah, terlebih lagi momennya bulan puasa. Ya, jadi memang hari ini agenda sidang Tipikor full ya. Jadi pastikan selesai sampai jam berapa, maka dari Ketua Majelis dan memang personalnya cuma ada 2 orang hari ini, maka ditunda lusa hari Jumat jam 9. Karena kalau dipaksain hari ini sidang pemeriksaan saksi, kan agendanya ada 3 saksi ya. Mantan komisaris gitu kan, ada 2 itu. Takut nggak kelar nih, karena sampai sekarang pun masih sidang Tipikor berjalan dari sebelah kan sidang kasus dari KPK ya. Jadi makanya diambil keputusan kita tunda hari Jumat jam 9 pagi. Diketahui sebelumnya ketiga terdakwa diduga telah melakukan korupsi terkait dengan pengelolaan dana partisipasi interest 10% yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. 3 terdakwa diduga kuat secara bersama-sama mengelola dana PI 10% tanpa dilandasi legalitas yang sah dan tanpa persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut JPU, 3 terdakwa mengakui dana PI sebagai pendapatan real perusahaan dan digunakan untuk membagikan tantiem, kenaikan gaji, tunjangan, serta berbagai fasilitas lainnya kepada pengurus perusahaan. 3 terdakwa juga diduga melakukan pendepositoan dividen PT Lampung Jasa Utama ke rekening PT LEB secara tidak sah. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, terdapat kerugian keuangan negara sekitar 268,7 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab.
Klik 8 tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari, dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu, dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit, inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar adalah usaha. Sementara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Riyadi, Badan Penerapan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Saya Ella Siti Nuryama, Bupati Lampung Timur. Saya Haji Azwar Hadi SDMSI, Wakil Bupati Lampung Timur. Mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga bulan ini membawa terang di setiap langkah kita.
Ramadan telah tiba, saatnya kembali kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebuah tempat hiburan malam di Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur disulap menjadi restoran kuliner khusus buka bersama selama bulan suci Ramadan. Langkah ini dilakukan menyusul adanya larangan operasional tempat hiburan malam oleh pemerintah daerah setempat selama Ramadan 2026. Tempat yang sebelumnya dikenal sebagai Texas Bar, kini bertransformasi menjadi Texas Resto. Pengelola menutup seluruh aktivitas bar dan karaoke, lalu mengalihfungsikan ruangan menjadi area makan bernuansa Ramadan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap edaran pemerintah daerah, sekaligus strategi untuk mempertahankan usaha dan lapangan pekerjaan karyawan. Selama Ramadan, Texas Resto menawarkan berbagai menu makanan dan minuman spesial untuk berbuka puasa. Pengunjung juga mendapatkan takjil gratis, serta paket komplit berbuka puasa dengan harga terjangkau, yakni Rp50.000 per orang. Sebelum Ramadan kan Texas ini digunakan untuk karaoke dan klub. Tetapi selama Ramadan, Texas menjadi Texas Resto. Karena kita mengikuti peraturan pemerintah dan edaran surat dari Bupati untuk menutup klub dan karaoke gitu. Jadi kita gunakan klub kita, bar kita untuk buka bukber dan dinner. Kita buka dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Tidak hanya menu yang variatif dan ramah di kantong, suasana restoran yang dihiasi dekorasi estetik khas Ramadan menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi kalangan muda yang ingin menggelar buka bersama keluarga maupun komunitas. Sejumlah pengunjung mengaku nyaman dengan konsep baru tersebut. Selain tempatnya yang dinilai lebih representatif, harga yang ditawarkan juga dianggap terjangkau. Di sini tempatnya nyaman, terus juga enak rasanya. Dengan harga 50 ya sesuai lah dengan di sini tempatnya. Baru pertama kali ini, Mbak? Udah berapa kali sih ke sini. Cuman kalau Ramadan baru. Texas Resto buka mulai pukul 3 sore hingga pukul 9 malam. Pengunjung dapat melakukan reservasi melalui media sosial atau datang langsung ke lokasi di Jalan Lintas Timur, depan SPBU Desa Mataram Baru, Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Ya pemirsa, Bunda PAUD Provinsi Lampung, Purnama Wulansari, menegaskan pentingnya peran guru TK dalam membentuk generasi emas sejak usia dini. Pemilik panggilan akrab Batin Wulan ini menyampaikan bahwa anak usia dini harus dipersiapkan dengan fondasi yang kuat, tidak hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga spiritual. Penegasan Batin Wulan itu disampaikan saat membuka pengajian akbar yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Provinsi Lampung di Masjid Raya Lampung Al-Bakri pada Rabu 4 Maret 2026. Pengajian akbar yang mengusung tema menyambung ukhuwah dan meraih keberkahan dalam ketakwaan bagi guru Taman Kanak-Kanak seprovinsi Lampung menghadirkan Ustadz Anas Hidayatullah sebagai penceramah.
Kegiatan tersebut diikuti oleh guru-guru TK dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Lampung. Batin Wulan menegaskan pentingnya peran guru TK dalam membentuk generasi emas sejak usia dini. Ia menyampaikan bahwa anak usia dini harus dipersiapkan dengan fondasi yang kuat, tidak hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga spiritual. Batin Wulan juga menekankan bahwa Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat keimanan dan memperbaiki karakter, tidak hanya bagi anak didik, tetapi juga para pendidik. Menurutnya, guru PAUD dan TK bukan sekedar pengajar di kelas, tetapi memiliki peran strategis dalam membantu orang tua membentuk karakter anak di masa Golden Age. Ia meyakini bahwa masa TK merupakan fase penting dalam membentuk karakter, di mana peran guru sangat menentukan kualitas generasi masa depan. Bunda PAUD Lampung juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada IGTKI Provinsi Lampung atas terselenggaranya pengajian akbar tersebut. Ia berharap kegiatan ini menjadi agenda berkelanjutan dan dapat menjadi pencontohan bagi provinsi lain. Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan cenderamata dan tali kasih, serta penghargaan kepada Ketua IGTKI Kabupaten Kota seprovinsi Lampung dalam program IGTKI PGRI Peduli. Bantuan kemanusiaan disalurkan kepada guru TK yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027. Agenda ini dihadiri langsung Gubernur Lampung bersama jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda. Musrenbang RKPD 2027 digelar di Aula Lantai 3, Sekretariat Pemkab Tubaba pada Rabu 4 Maret 2026. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal yang disambut Bupati Tulang Bawang Barat Nofri Wanjaya bersama Wakil Bupati Nadir Syah dan jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Bupati Nofriwan mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Lampung terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ia menyebut tahun 2026 ini daerahnya mendapat lokasi pembangunan 7 ruas jalan strategis, termasuk ruas Penumangan Unit 6 yang dinilai penting untuk konektivitas dan penguatan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani Jausal dalam arahannya menekankan pentingnya kewenangan pemerintah bermuara pada pelayanan rakyat. Ia menyoroti potensi ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Tubaba yang mencapai 497,7 miliar rupiah. Gubernur meminta agar potensi tersebut benar-benar menggerakkan ekonomi desa dengan melibatkan UMKM dan petani lokal sebagai pemasok utama bahan pangan. Selain itu, pemerintah Provinsi Lampung juga memperkenalkan program Koperasi Desa Merah Putih untuk menjaga stabilitas harga komoditas dan memutus rantai tengkulak. Dukungan lain berupa pupuk organik cair serta bantuan mesin pengering berkapasitas 20 ton juga disiapkan, guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Di akhir kegiatan, Gubernur turut menyerahkan bantuan keuangan khusus sebesar 10 juta rupiah per desa untuk mendukung program Desa Maju, serta menegaskan komitmen agar tidak ada anak di Tubaba yang putus sekolah, minimal hingga jenjang SMA. Dari Tulang Bawang Barat, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Kapolda Lampung Helvi Assegaf menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama dalam pengamanan arus mudik Lebaran 2026. Khususnya di jalur penyeberangan Jawa-Sumatera melalui Pelabuhan Bakauni. Penegasan tersebut disampaikan saat Kapolda melakukan pengecekan kesiapan operasi ketupat Krakatau 2026 di kawasan Pelabuhan Rabu 4 Maret 2026. Kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh rangkaian pengamanan mudik berjalan aman, tertib dan mengedepankan keselamatan penumpang kapal. Dalam arahannya, Helvi menekankan bahwa kelancaran arus kendaraan tidak boleh mengabaikan faktor keamanan. Kapolda meminta operator kapal dan seluruh instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesiapan armada.
mulai dari kelayakan teknis kapal, alat keselamatan seperti pelampung dan sekoci, hingga sistem navigasi dan prosedur tanggap darurat. Ia juga memberi perhatian khusus pada validitas data manifest penumpang dan kendaraan guna mengantisipasi potensi persoalan saat terjadi kondisi darurat. Dalam peninjauan tersebut, Kapolda turut mengecek fasilitas sandar kapal, akses keluar masuk kendaraan, serta sistem pengamanan area penumpang di pelabuhan. Pengecekan juga dilanjutkan ke pelabuhan pendukung sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan kendaraan saat puncak arus mudik dan arus balik. Kapolda menginstruksikan jajaran Polairut meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kecelakaan laut serta memperkuat koordinasi dengan Basarnas dan instansi maritim lainnya dalam proses evakuasi. Pengecekan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan pengamanan arus mudik Lebaran 2026 di Provinsi Lampung, yang setiap tahunnya menjadi titik krusial pergerakan pemudik dan menuju Pulau Sumatera. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Cahaya Ramadan, tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteguhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya Kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur di Nunggu Bedu. Pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan dalam Orang Baik Spesial Ramadan. Nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik di Waktunya Mudik, Waktunya Balik 2026. Menanti keputusan awal Syawal, sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama Cahaya Kemenangan hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar adalah kemuliaan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Riyadi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1440 Hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Saya Ella Setinuriama, Bupati Lampung Timur, Saya Haji Azwar Hadi STMSI, Wakil Bupati Lampung Timur. mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga bulan ini membawa terang di setiap langkah kita. Ramadan telah tiba, saatnya kembali kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi komitmen PT PLN Persero, unit induk distribusi Lampung dalam menghadirkan terang dan harapan bagi masyarakat prasejahtera melalui program Light Up the Dream yang digelar di Kelurahan Sawah Brebes, Bandar Lampung pada Rabu 4 Maret 2026. Kegiatan yang dirangkaikan dalam momentum Ramadan 1447 Hijriah tersebut menjadi kepedulian sosial PLN bersama Yayasan Baitul Mal atau YBM PLN dalam membantu masyarakat mendapatkan sambungan listrik gratis. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas konsistensi PLN dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam memperluas akses kelistrikan di Provinsi Lampung. Wagub Jihan bersyukur akses listrik di Provinsi Lampung terus menunjukkan kemajuan signifikan. Berdasarkan data terbaru, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,85%. Artinya hampir seluruh rumah tangga di Lampung telah menikmati layanan listrik PLN. Jihan menambahkan hingga saat ini lebih dari 2,6 juta pelanggan telah dilayani PLN di wilayah Lampung. Menurutnya kehadiran listrik bukan hanya sekedar penerangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung aktivitas ekonomi keluarga, pendidikan anak, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya program Light Up the Dream menjadi bukti bahwa pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang menghadirkan keadilan energi dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci mewujudkan Lampung yang maju, inklusif, dan sejahtera. Jihan juga berharap program tersebut dapat terus diperluas, terutama menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan kawasan yang memiliki tantangan administratif, sehingga seluruh warga Lampung dapat menikmati hak dasar atas energi listrik.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi Lampung, Rizky Muhammad, menjelaskan bahwa program Light Up the Dream merupakan kolaborasi pegawai PLN bersama YBM PLN untuk menyalurkan amanah dan kepedulian kepada masyarakat prasejahtera. Menurut Rizky, kemarin PLN memberikan sumbangan listrik gratis kepada 34 keluarga di Provinsi Lampung. Hingga akhir bulan akan bertambah menjadi 70 keluarga. Secara nasional, hari per hari kemarin dilakukan penyalaan serentak kepada 2.150 penerima manfaat, dan sejak 2020 telah mencapai 44.000 keluarga. Khusus di Provinsi Lampung, selama 5 tahun terakhir PLN telah menyalurkan sumbangan listrik gratis kepada lebih dari 750 keluarga prasejahtera. Salah satu penerima manfaat adalah Rido Jaya Umbara, warga Kelurahan Sawah Brebes yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring. Selama kurang lebih 10 tahun, Rido dan keluarganya menyalur listrik dari tetangga. Kini melalui program tersebut, rumahnya resmi memiliki sambungan listrik sendiri. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela didampingi General Manager PLN UID Lampung secara simbolis menyalakan meteran listrik di kediaman Rido Jaya Umbara, serta mengikuti penyalaan listrik serentak nasional secara virtual. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, melakukan inspeksi mendadak pada seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis yang ada di Kecamatan Banjarmargo. Hasilnya, orang nomor 2 di Kabupaten Tulang Bawang ini menemukan instalasi pengelolaan air limbah SPPG yang tidak sesuai dan telah mencemari lingkungan sekitar. Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, melakukan inspeksi mendadak pada seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis yang ada di Kecamatan Banjarmargo. Hasilnya, orang nomor 2 di Kabupaten Tulang Bawang ini menemukan instalasi pembuangan air limbah SPPG yang tidak sesuai dan telah mencemari lingkungan sekitar. Pencemaran lingkungan itu dikarenakan pengelolaan IPAL yang tidak baik oleh pihak dapur SPPG. Kita hari ini keliling untuk melihat keberadaan SPPG yang ada khususnya di Kecamatan Banjarmargo. Alhamdulillah kita sudah 5 lokasi ya, ini titik terakhir yang kita pantau di Banjarmargo, dapur MBG. Apa saja Pak temuan kita di MBG? Rata-rata surat layak higienisnya belum mereka selesaikan. Baru 1 yang baru keluar, yang 4 belum. Dan masih proses, dan rata-rata masalah IPAL-nya. Ya, IPAL-nya tidak layak, tidak standar sesuai dengan yang ditentukan. Makanya mudah-mudahan dengan kehadiran kita hari ini itu supaya semuanya sudah terpenuhi. Kita deadline sampai 15 hari kerja ya. 15 hari kerja supaya itu semua udah ngikut standar yang sudah sesuai yang telah ditentukan. Selain itu, dari 5 dapur yang ada di Kecamatan Banjarmargo, baru 1 yang telah memiliki sertifikat layak higien sanitasi. Sedangkan 4 dapur SPPG masih dalam proses. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang melalui Puskesmas Penawar Jaya memberikan waktu 14 hari kepada dapur SPPG untuk memperbaiki IPAL dan melengkapi SLHS. Dari Tulang Bawang, Triono, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Polres Tulang Bawang Barat berhasil mengembalikan sebagian uang hasil perampokan senilai ratusan juta rupiah kepada korban. Sebanyak 300 juta kini kembali ke tangan BS dan MMW. Setelah penyidik berhasil menelusuri barang bukti kejahatan yang dilakukan para pelaku. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat AKP Juherdi Sumandi mewakili Kapolres AKBP Sandy Antoni mengatakan penyerahan uang ini dilakukan langsung oleh pihak kepolisian pada Rabu 4 Maret 2026. Uang yang dikembalikan berasal dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka perampokan AY, DAV, dan TH. Selain uang tunai, polisi juga mengamankan motor yang dibeli dari hasil kejahatan salah satu pelaku. Korban menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian, termasuk Kapolda Lampung,
atas upaya cepat mereka menelusuri uang hasil kejahatan tersebut. Namun, korban juga berharap penyelidikan terhadap pelaku lainnya terus berlanjut. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak ragu melapor jika menjadi korban kejahatan. Dengan kembalinya sebagian uang korban, polisi berharap masyarakat lebih percaya diri melapor, sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku kejahatan bahwa hukum akan menindak tegas setiap tindakan kriminal. Dari Tulang Bawang Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, ratusan petugas kebersihan di Kota Bandar Lampung dilaporkan belum menerima gaji bulan Januari 2026. Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Lampung. Terlebih saat ini masyarakat tengah menjalani bulan suci Ramadan dan bersiap menyambut Idul Fitri. Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan Bandar Lampung, Budiman AS, meminta pemerintah Kota Bandar Lampung segera menyelesaikan pembayaran gaji 398 tenaga kebersihan yang hingga kini belum menerima haknya. Menurut Budiman, para petugas kebersihan memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan kota. Ia menegaskan kerja keras mereka siang dan malam seharusnya mendapat perhatian dan menjadi prioritas pemerintah daerah. Permasalahan ini diduga berkaitan dengan peralihan pengelolaan tenaga kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada pihak ketiga atau sistem outsourcing yang mulai berlaku sejak 10 Januari 2026. Namun demikian, para pekerja menyebut gaji sebelum masa peralihan tersebut hingga kini belum juga dibayarkan. Kondisi ini dinilai memprihatinkan, terutama karena terjadi di bulan Ramadan. Budiman juga mengingatkan Wali Kota Bandar Lampung agar tetap berpegang pada komitmen kampanye untuk menyejahterakan masyarakat, termasuk para pekerja sektor pelayanan publik. Hingga berita ini disampaikan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah Kota Bandar Lampung terkait jadwal pasti pembayaran gaji para petugas kebersihan tersebut. DPRD berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan agar para pekerja dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Pengurus Kabupaten Suluh Perempuan Lampung Timur kembali menyalurkan bantuan sembako kepada warga miskin ekstrim di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Ketua Suluh Perempuan Lampung Timur, Purnama Hidayah, didampingi Bendahara Heni Kristiana, Tarika, dan jajaran pengurus lainnya keliling langsung ke rumah warga penerima manfaat. Menurut Purnama, dirinya dan jajaran menyalurkan bantuan dari Bupati Lampung Timur, Haja Ella Siti Nuryama. Bantuan dalam bentuk sembako tersebut peruntukannya warga miskin ekstrim. Tujuannya agar bisa membantu meringankan kebutuhan warga miskin tersebut, khususnya di bulan Ramadan ini. Ditambahkan Purnama, program ini merupakan bentuk komitmen organisasi yang juga sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Lampung Timur membantu meringankan beban keluarga miskin. Hari ini kami dari DPK Suluh Perempuan Lampung Timur mengadakan kegiatan berbagi bersama warga yang tergolong kurang mampu atau masuk dalam kategori miskin ekstrim. Kami membagikan sembako juga yang kami kumpulkan dari para dermawan, juga kami membawa sembako yang diberikan oleh Bupati Lampung Timur. Semoga bisa bermanfaat di bulan Ramadan, bulan baik, bulan bagi umat Islam untuk meredukasi diri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagi dengan warga yang kurang mampu. Lebih lanjut, Purnama menjelaskan giat sosial ini bukan kali pertama. Bahkan pihaknya sudah hampir keliling di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrin. Saya Reza Melia beserta kru dan jajaran yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.